Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ibu Sti Agung Ayu Indra Iswari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Klungkung dari instansi SMA Negeri 2 Semarapura. Perkenalkan, rekan di sebelah saya, Ninengah Eni Padmawati, salah satu guru pendidikan Pancasila di SMA Negeri 2 Semarapura. Jadi untuk kali ini saya dan Ibu Eni akan melakukan percakapan pra-observasi. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Bu Ici. Bagaimana ini kabarnya? Astungkara kabar saya baik Ibu pagi ini. Ya, sekarang kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Nah, sebelum nantinya saya akan melakukan observasi di kelas yang akan Ibu ajar. Jadi tujuan dari observasi atau supervisi nantinya di kelas itu nanti untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang di kelas. Kali ini kita melakukan pra-observasi, adapun tujuannya itu adalah sebagai persiapan awal ya sebelum nantinya Ibu akan masuk dan mengajar di kelas, sehingga Ibu akan lebih siap dan lebih percaya diri tentunya untuk mengajar di kelas supaya nanti pembelajarannya dapat berpihak pada muridnya ya. Sebelum nanti observasi saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Nah, yang pertama itu nanti tujuan apa yang ingin Ibu capai pada saat observasi di kelas nantinya? Iya, terima kasih Bu Ice sebelumnya. Jadi pertanyaan Ibu, tujuan apa yang ingin dicapai pada pembelajaran yang akan saya lakukan nanti? Kebetulan besok saya itu akan memulai dengan materi baru, yaitu tentang produk hierarki perundang-undangan. Jadi tujuan yang pertama, saya ingin siswa itu lebih tahu bagaimana menguraikan berbagai produk perundang-undangan tersebut. Yang kedua, mereka tahu posisi hierarki dari yang paling rendah sampai yang tertinggi. Kemudian yang ketiga, mereka juga tahu muatan masing-masing produk hierarki tersebut itu. Jadi ada 3 tujuan. 3 tujuan yang ingin dicapai ya. Nah, selanjutnya nih Bu, area pengembangan yang nanti hendak dicapai apa aja Bu? Oke, area pengembangan yang ingin dicapai. Yang pertama, saya ingin mengadakan suatu kesepakatan kelas Ibu. Jadi kesepakatan kelas saya buat agar sama-sama kita merasa nyaman atas proses pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Jadi saya tahu apa mau mereka dalam proses pembelajaran tersebut, jadi mereka juga tahu apa yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, saya ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga dapat mengakomodir kebutuhan siswa, karena kita student center Ibu ya, fokus pada murid seperti itu. Itu berarti kesepakatan kelas dan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, strategi apa nih yang nantinya Ibu persiapkan untuk pembelajaran di kelas? Iya. Untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, yaitu PBL Problem Based Learning, yang dimana saya akan memberikan mereka suatu permasalahan, kemudian mereka akan menggali permasalahan tersebut bersama dengan kelompok mereka dan sama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau dari metodenya atau medianya apa? Oh iya, kalau untuk media ya Ibu ya, saya menggunakan media PPT bersama dengan media video, audio visual untuk siswa yang gimana ya Bu? Kalau zaman sekarang kalau siswa kita ajak untuk minimal kita menjelaskan pembelajaran itu mereka agak bosan gitu Bu ya. Jadi kita memerlukan media yang menarik. Nah di sana saya akan menayangkan suatu video yang dimana video tersebut itu ada permasalahan yang harus mereka gali nantinya bersama dengan kelompok mereka. Kemudian ada LKPD, tempat mereka mengerjakan semua penggalian masalah mereka nanti dalam video tersebut. Kemudian setelah mereka berdiskusi akan ada yang namanya proses presentasi Ibu. Iya, jadi penilaian keterampilan saya lakukan pada proses diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Setelah mereka diskusi, presentasi, ada proses tanya jawab yang dimana nanti teman-teman mereka itu bisa mengkomentari apa hasil pekerjaan mereka bersama dengan kelompok mereka. Jadi di sana mereka akan menggali Bu, mereka akan bekerja dengan sendiri, kita hanya
sebagai apa ya Bu? Fasilitator ya Bu ya, menyimak. Fasilitator. Kita menyimak kemudian sambil melakukan penilaian yang sudah ada. Ya, berarti akan menggunakan model PBL ya, ada metode presentasi, nanti di sana diskusi, tanya jawab, medianya juga sangat menarik sekali ya, ada video, PowerPoint, luar biasa sekali Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bu saya bisa melakukan supervisi atau observasi di kelas Ibu? Oke, untuk kapan bisanya? Besok bisa Ibu. Besok kebetulan di jam 78 itu saya ada di kelas 10F. Iya, berarti besok jam 78 saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Jadi nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran di kelas itu ya. Nah, nantinya nih Bu, kita kan sudah melakukan praobservasi. Selanjutnya besok saya akan observasi. Nah, setelah itu saya akan melakukan percakapan pasca observasi lagi ya Bu. Nanti akan ditemani juga oleh pengajar praktik. Ya. Bu, saya mau bertanya lagi nih. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Oke, dari percakapan kita hari ini Bu Ije tentunya banyak sekali. Apalagi saya di sini sebagai guru muda yang masih belajar. Saya masih belajar juga dengan Ibu Ice ya. Banyak Ibu tentunya yang dimana dari percakapan ini saya lebih preparing terhadap peran saya sebagai guru. Mulai dari modul yang akan saya rancang, bagaimana modul yang akan saya rancang nanti agar bisa menyampaikan apa yang tujuan pembelajaran itu agar sampai kepada murid. Kemudian selain modul saya juga menyiapkan media. Iya, dari media itu yang bersifat menarik lah Ibu ya. Ada videonya, ada visualnya kepada siswa. Kemudian untuk merangsang juga, merangsang pemikiran kritis mereka Ibu. Ada permasalahan dalam video itu yang akan mereka pecahkan dengan kelompok mereka. Oke. Kemudian selain itu LKPD juga, iya, lembar kerja peserta didik yang akan mereka kerjakan bersama dengan kelompok ini. Berarti luar biasa sekali ya, berarti banyak yang didapat dari percakapan praobservasi ini ya. Satu lagi ketinggalan itu penilaian. Oh, penilaian. Ini juga mempersiapkan. Setelah kita melakukan proses belajar, tentunya ada penilaian Ibu. Benar sekali ya. Ya benar. Lengkap berarti sudah ya. Nah, baiklah, berarti Bu ini saya ucapkan terima kasih karena sudah melakukan percakapan praobservasi bersama saya. Sampai ketemu besok di kelas apa Ibu ya? 10M ya pada jam 7. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Baik, demikianlah percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan Ibu Eni. Sampai ketemu lagi di observasi dan percakapan pasca observasi. Saya aturkan para santi. Om Santi Santi Santi. Berdiri. Peraturan mengajari umat. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kita masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Semangat sekali. Ada yang ngantuk ya hari ini? Nah, Siapa yang pikir hari ini? halo. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Oke. Udah dilakukan pembersihan? Udah. Yakin? Oke, berarti sudah bersih kelasnya. Hari ini berarti sudah siap belajar? Sudah apa belum? Sudah. Sudah dibawa bukunya? Sudah. Sudah dikeluarkan kan? Sudah. Silakan keluarkan bukunya. Hari ini kita akan belajar di unit 4. Dapat lihat dan buka bukunya ya? Unit 4 itu judulnya membuat kesepakatan bersama. Sama sampai produk kreatif bergerak. Itu nanti kita pelajari hari ini. Oke, sebelumnya ada yang lama suka buatkan dulu ya. Temennya kemana sakit? Oke, hari
kali ini saya mau ajak kalian nonton video tentang produk terapi peraturan perundang-undangan. Jadi nanti silahkan ditonton, kemudian ditonton dengan baik. Kalau sudah kalian tonton, nanti saya akan membagikan LKPD per kolom. Dan jawabannya ada di video ini. Siap? Siap ya. Dan hierarki peraturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Begini tabel hierarki peraturan perundang-undangan. Yang lainnya dilihat videonya ya. Dicermati. Penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebuah Dan di belakang bisa lihat? perundang-undangan. Ananta nggak pakai kaca Proses bisa lihat. pembentukan peraturan Bisa ya? perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis melalui rapat dengar pendapat umum. Udah tahu semua? Nah di situ ada jenis hierarki. Kira-kira kalian pernah kan dengar kata hierarki? Pernah? Di kelas berapa? Kelas 9. Itu berarti masih di SD. Apa sih kata hierarki? Ayo katanya pernah. Urutan. Jadi urutan perundang-undangan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Sama kayak yang piramida di depan itu. Kalian juga sudah ada. Kelompok. Iya, kita dua. Dua ya. Keteknya. Udah ya? Tangannya udah naik. Oke, sekarang kalau saya bilang 1, tangan kalian seperti ini. Kalau saya bilang 2, tangan kalian seperti ini. 1, 2. Kalau saya bilang 3, tangan kalian seperti ini. 1, 2, 3. Fokus. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2.
dari kelompoknya Diarani dan teman-temannya tadi, apa yang bisa kalian ambil dari penampilan mereka di depan? Kalian jadi tahu kalau undang-undang itu sangat penting kan di Indonesia. Kemudian karena apa? Karena Indonesia adalah negara hukum. Menurut pasal berapa masih ingat? Pasal 1. Ya, pasal 1 ayat 3. Indonesia adalah negara hukum. Jadi tidak ada yang main hakim sendiri. Semua sudah diatur sedemikian rupa agar semuanya terstruktur. Seperti hierarki yang tadi kita lihat yang bentuknya seperti piramida. Jadi dari yang paling tertinggi sampai peraturan yang paling rendah. Nah, tujuannya kalian belajar ini sudah kalian rasakan sendiri tadi ya. Jadi tahu urutan yang paling tinggi itu apa, paling rendah itu peraturan apa. Kemudian kalau seandainya tidak ada undang-undang apa yang bisa terjadi, kalian juga sudah tahu tadi sudah kita diskusikan. Untuk hari ini ada pertanyaan dulu nggak materinya tentang hierarki perundang-undangan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke? Oke, mari kita akhiri yang merahnya. Berdiri. Maturang Panamosati. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi Bu Ci. Selamat pagi. Ibu Eni. Selamat pagi juga Bu Eni. Ya, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di penampilan individu 5. Jadi di penampilan individu 5 ini kita akan melakukan masa observasi. Jadi Ibu Ci dengan Bu Eni ya. Ya. Nih. Jadi yang pertama yang Ibu harus lakukan adalah menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Kemudian melakukan percakapan umpan balik dan percakapan perencanaan area pengembangan. Sudah siap? Ya, siap. Oke, silahkan. Ya, terima kasih waktunya. Selamat pagi Bu Eni. Pagi Bu Ici. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik Ibu. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Setelah kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu ya. Jadi tujuannya adalah ini untuk mengevaluasi dan kita juga mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang sudah berjalan di kelas Ibu. Saya ingin bertanya Bu, nah bagaimana sih perasaan yang Ibu rasakan nih pada saat saya melakukan observasi di kelas, pada saat Ibu mengajar di kelas itu bagaimana perasaannya? Iya, perasaan saya jujur saja karena biasanya kita berhadapan dengan murid saja, tiba-tiba ada Ibu Ici di dalamnya ya ada grogi itu pasti Ibu. Cuman yang saya rasakan lebih dalamnya itu saya merasa senang karena saya diamati, jadi saya tahu kekurangan dan kelebihan saya di sana. Berarti grogi ya? Iya, sedikit grogi tapi sebenarnya lancar ya, biasa saja. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu, bisa ya? Bisa. Saya ingin menanyakan area pengembangan nih. Kemarin waktu pra-observasi kan kita sudah membahas area pengembangan yang ingin diobservasi. Nah, bagaimana sih Ibu itu menerapkan area pengembangan yang ingin Ibu capai itu bagaimana Ibu terapkan di kelas? Jadi langkah-langkahnya itu seperti apa sih yang Ibu terapkan? Iya, di area pengembangan yang pertama yang sudah kita sempat lakukan wawancara juga dengan Ibu, yang pertama ada kesepakatan kelas itu. Jadi bagaimana saya menerapkan itu, tentunya saya meminta pendapat dari siswa juga. Mereka ingin pembelajaran yang seperti apa agar berjalan dengan maksimal. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana saya juga menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul, kemudian ada media yang menarik, dan setelah saya tampilkan media berupa video itu, yang memang siswa lebih tertarik dan lebih terfokus pembelajarannya ya di depan. Jadi mereka jarang yang lain-lain. Setelah itu ada pertemuannya, ada diskusi juga Ibu, ada diskusi kelompok, yang dimana setelah diskusi ada sesi tanya jawab. Nah pada diskusi kelompok itu pembelajaran memang mereka kan lakukan masing-masing per kelompok. Di sana ada kelebihan ada kekurangannya juga Ibu, yang dimana kelebihannya jadi mereka bisa menyelesaikan masalah secara berkelompok, mereka mencari solusi masing-masing.
Kemudian kekurangannya adalah yang dimana tidak semua kelompok ternyata bisa fokus untuk berdiskusi. Ada beberapa kelompok yang memanfaatkan sesi diskusi itu untuk bercanda atau ngobrol dengan teman-temannya. Apalagi itu jam pelajaran yang terakhir, yang dimana fokus siswa sudah agak buyar ya, karena ada yang sudah mengantuk. Itu sebenarnya sudah saya akali dengan ice breaking, cuman ada beberapa ya di kelas pasti ada saja muridnya seperti itu. Berarti area pengembangan untuk melakukan kesepakatan kelas, diferensiasi sudah diterapkan ya. Nah, kira-kira bagaimana sih Ibu menilai tingkat keberhasilan dari area pengembangan itu yang sudah Ibu laksanakan di kelas? Iya, kalau dari segi kesepakatan kelas, bagaimana saya bisa menilai? Saya menilai dari sikap siswa itu. Karena mereka sudah sepakat tidak boleh ribut saat jam pembelajaran, kemudian berdiskusi harus dengan kelompoknya masing-masing. Semua mereka sudah lakukan, hanya saja ada beberapa memang yang masih ya bandel lah murid ibu ya, karena kan mereka berada di usia yang masih labil seperti itu. Kemudian kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sudah berjalan dengan baik, mediasi yang saya terapkan sudah diakui oleh mereka, permasalahan saya berikan sudah mereka selesaikan dengan baik. Kemudian kalau keterampilan diskusi mereka itu saya nilai dari mereka presentasi dengan tes format penilaian yang sudah saya buat seperti itu. Oke, jadi sudah keberhasilannya sudah cukup baik ya Bu ya. Nah, pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran itu kira-kira apakah ada kekurangan yang Ibu rasakan atau kendala yang Ibu hadapi di saat proses pembelajaran di kelas waktu saat saya observasi itu? Iya, kalau kendala yang pertama itu ada di perangkat saya Bu ya, kebetulan laptopnya ketika dicolok LCD tiba-tiba nggak mau connect. Iya, sempat ada beberapa siswa akhirnya meminjamkan LCD di kelas sebelah karena nggak tahu kenapa ya, mungkin kurang gini mungkin ya perangkat saya terupdate mungkin itu ya. Itu jadi waktunya termakan lumayan lama di sana. Berarti terkendala di perangkat ya waktu menampilkan video itu. Nah, kira-kira solusinya nih Bu, apa nih solusi yang Ibu lakukan nih untuk menghadapi kendala atau kekurangan tersebut? Solusi kalau dari saya sih untuk pembelajaran berikutnya agar tidak terulang lagi, seharusnya saya menyiapkan laptop itu sebelum saya masuk kelas Bu. Laptopnya sudah ada di kelas, kemudian saya setting duluan ketika pembelajaran sebelum dimulai itu dan memilih proyektor LCD yang cocok dengan laptop saya. Karena yang waktu ini kayaknya mereka nggak connect gitu. Iya, kurang cocok ya, kompatibel jadinya. Oke, berarti Ibu harus lebih ke persiapannya ya. Jadi mempersiapkan dulu di kelas supaya nanti tidak kepotong juga ya Bu ya. Harusnya persiapan mungkin yang 10 menit jadi lumayan lama ya. Jadi terkendala di waktu juga ya jadinya. Oke deh Bu, saya juga sudah melakukan observasi kemarin di kelas Ibu. Jadi saya sudah melihat sih memang Ibu sudah kesepakatan kelas, sudah membuat kesepakatan kelas yang bersama-sama. Jadi saya juga melihat anak-anak sudah menaati lah ya kesepakatan kelas yang mereka buat. Pembelajaran berdiferensiasi juga sudah Ibu terapkan. Hanya mungkin ada beberapa siswa ya tentunya di situ kadang di luar kontrol kita, masih ada yang berdiskusi di luar pembelajaran ya, karena itu juga jam terakhir pastinya mereka sudah lelah dan saya juga sudah melihat kemarin sudah ice breaking ya, jadi mereka sudah bisa untuk kembali fokus istilahnya. Nah, Ibu kan tadi ingin melakukan beberapa solusi itu ya, perubahan itu ya. Nah, jadi mulai kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan persiapan yang lebih matang seperti itu kan? Iya, kalau untuk itu minggu depan itu. Karena kan minggu depan saya di kelas itu lagi, jadi mungkin itu bisa saya terapkan agar tidak terulang lagi hal yang seperti itu. Oke, berarti minggu depan Ibu sudah harus mempersiapkan ya, lebih matang lagi, nanti dicek laptop ya. Jadi saya mau mendengar nanti ya cerita Ibu
tentang persiapan ini. Jadi semoga nanti pembelajaran ini yang kita lakukan bisa menghasilkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan tentunya saja tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dapat tercapai secara dengan baik. Jadi terima kasih ya Bu Eni sudah